kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ini seperti yang saya bilang tadi, itu mangkok gandanya harus diganti ya teman-teman. Tapi setelah saya konfirmasi sama pemilik motor, itu dia keterbatasan dana. Jadi karena ini keterbatasan dana, otomatis saya akan akalin supaya mangkok ganda ini bisa dipakai. Dan untuk dipakai pas masuk gigi itu usahakan ini untuk mangkok ganda dan kampas ganda ini bekerja dengan normal. Jadi sini saya akan jelaskan lagi cara mengakalinya supaya mangkok ganda ini bisa dipakai. Itu saya bilang pada teman-teman semua kemarin, jarak celah spasi pada bagian kampas ganda ini dengan mangkok gandanya itu dia sangat mepet sekali. Kalau dia mepet sekali, maka akibatnya bunyi yang dihasilkan pada mangkok ganda ini akan kasar. Yang pertama, yang kedua, di saat motor hidupkan pas masuk gigi itu akan jalan sendiri ya teman-teman. Jadi begitulah efeknya kalau celah atau spasi kampas ganda ini dengan mangkok ganda ini sangat mepet sekali. Jadi seperti itu. Di sini saya akan buat celah atau spasi pada mangkok ganda ini dengan kampasnya itu saya akan buat spasinya jaraknya sekitar hitungan setengah mili kurang lah, ibaratkan itu. Jadi caranya bagaimanakah ya teman-teman? Jadi di sini saya akan tunjukkan pada teman-teman semua bagaimana cara mengakalinya supaya ada spasinya nantinya ya teman-teman. Nantinya ya teman-teman. Jadi di sini spasinya tidak ada, hanya sedikit saja. Di sini saya akan buat ini kampas bisa ada spasinya antara mangkok ganda dan kampasnya ini supaya hasilnya itu tidak seperti yang semula ya teman-teman. Maksudnya tidak seperti yang kerusakan awalnya. Jadi sini saya akan mengembalikan atau menormalkan cara kerja kampas ganda ini dan mangkoknya ini. Oke, caranya seperti ini ya teman-teman. Saya akan kasih tahu caranya bagaimanakah. Oke teman-teman, jadi di sini untuk pada bagian kampas gandanya itu bukan bawaannya ya teman-teman. Jadi ini sudah diolah lagi, entah punya apa ini saya tidak tahu juga. Ini sebenarnya ini bagian ininya itu penahannya ya teman-teman. Ini sudah dibengkokkan karena ini tidak punya atau bawaannya, itu diakalin saja sama pemilik motor ini atau mekaniknya sebelumnya. Jadi kampas ganda ini diakalin oleh mekanik sebelumnya. Cara mengakalinya ya teman-teman, di sini saya akan membuat spasinya antara kampas ini dan mangkok gandanya. Ini teman-teman cukup gerinda saja pada bagian ujungnya ini ya teman-teman, karena ini bersenggolan atau bersentuhan pada dudukan piringan kampas ganda ini. Itu kalau teman-teman ingin mengakalinya, teman-teman cukup gerinda saja pada bagian ujungnya ini. Maka setelah digerinda itu kampas ganda ini akan menjepit ke arah ke sini ya teman-teman. Maka akibatnya spasi yang dihasilkan itu pada kampas ganda ini akan banyak ya teman-teman. Terus spasi antara mangkok ganda dan kampas ganda ini akan ada ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman gerinda saja pada bagian ujungnya ini. Jadi di sini kampas gandanya tidak bawaannya, itu otomatis akan diakalin seperti itu. Jadi kalau untuk kampas ganda ini bukan bawaannya, itu saya akan melihatkan pada teman-teman semua kampas ganda bawaannya. Jadi kampas ganda bawaannya itu adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini jadi seperti inilah kampas ganda bawaannya sebenarnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini dia yang tidak bawaannya. Teman-teman bisa lihat sendiri bagian ujung sini dan ujung sini. Nah, di sini ujungnya bersentuhan ya teman-teman, tapi di sini udah dibikin celah atau spasi untuk mentoknya nantinya ya teman-teman. Tapi di sini kalau untuk kampas ganda yang diganti
mekanik sebelumnya itu tidak ada spasi seperti kampas ganda bawaannya ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini kampas ganda yang baru ini saya akan bikin spasinya seperti bawaannya, supaya ada celah atau spasi antara kampas ganda ini dan mangkoknya nantinya ya teman-teman. Tapi kalau tidak ada spasi seperti yang saat sekarang ini, itu otomatis saat dimasukkan gigi itu akan jalan sendiri. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman, saya akan membuat spasi pada ini, pada celah ujungnya ini, biar ada spasi antara kampas ganda dan mangkoknya nantinya ya teman-teman. Oke, untuk membuat celah ini cukup teman-teman gerinda saja, gerinda secukupnya. Nanti teman-teman bisa atur sendiri bagaimanakah hasilnya. Oke teman-teman, untuk pada bagian pengerindaan untuk jarak tempuh atau spasi antara kampas ganda dan mangkok gandanya itu sudah selesai ya teman-teman. Jadi seperti ini bekas gerindanya. Jadi ininya saya habiskan sedikit, itu saya atur sesuai dengan pasnya. Jadi untuk teman-teman semua kalau melakukan seperti ini, beginilah untuk hasilnya ya teman-teman. Kalau resikonya itu menurut saya sih kampas ganda cepat habis ya teman-teman, karena di bagian sini sudah saya gerinda juga untuk kampas gandanya, supaya jarak tempuh antara kampas ganda ini dengan mangkoknya pas pada aturan mainnya. Jadi seperti itu. Untuk mangkok gandanya saya tidak ganti ya teman-teman, karena keterbatasan biaya juga kata si pemilik motor. Itu saya pakai saja yang lama ini. Untuk pengaruhnya ya lumayan lah, tidak ngaruh banget. Jadi di sini untuk kampas gandanya sudah selesai ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Mudah-mudahan untuk bunyinya tidak kasar nantinya ya teman-teman. Tapi menurut saya ini tidak akan kasar bunyinya. Untuk sementara, kalau udah ada dana nanti saya kasih saran untuk pemilik motornya untuk mengganti dengan yang baru pada mangkok gandanya. Oke, kemarin untuk pistonnya juga bunyi kemarin ya teman-teman. Jadi di sini pistonnya sudah saya quarter ulang. Nah, ini piston barunya ya teman-teman. Jadi piston ini naik 0,25, karena piston yang lama sudah parah sekali, itu yang menimbulkan bunyi atau suara kasar pada motornya. Jadi seperti itu. Untuk korteran seperti ini ya teman-teman. Pistonnya saya bikin agak padat dikit supaya nantinya tidak gampang bunyi dan tidak cepat bunyinya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, karena kampas ganda dan mangkok kampas gandanya sudah saya akalin supaya bisa dipakai. Ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi teman-teman seperti ini saja. Kalau ada garapan, saran saya untuk jarak tempuh kampas ganda dengan mangkok ganda itu jangan terlalu mepet ya teman-teman. Jadi kalau terlalu mepet efeknya sangat bahaya sekali pada si pemilik motornya nantinya ya teman-teman, kalau dipakai motor tersebut. Jadi bikinlah jarak tempuh. Di sini saya bikin jarak tempuh seperti ini. Nah, oke. Jadi jarak tempuh di sini itu saya bikin setengah mili kurang, biar nantinya kalau seandainya masuk gigi itu tidak jalan sendiri ya teman-teman. Jadi seperti itu. Terserah teman-teman mau bikin jarak tempuhnya mau berapa mau dibikin, tapi saran saya jangan terlalu renggang untuk membuat jarak tempuh antara kampas ganda dan mangkoknya ini. Itu spasinya jangan terlalu renggang, sedikit saja boleh, tapi jangan terlalu mepet ke mangkok gandanya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, karena semuanya sudah selesai,
Di sini saya akan langsung saja merakit ulang pada motor ini.
Oke teman-teman, untuk pemasangan semuanya sudah selesai ya teman-teman. Bagaimanakah untuk hasil setelah diperbaiki pada bagian kampas gandanya? Sebenarnya untuk pada bagian kampas gandanya itu mangkok gandanya harus diganti ya teman-teman. Tapi di sini saya akali supaya motor ini bisa bunyi mesinnya bisa halus. Setelah itu yang kedua gejalanya itu yang membuat bunyi mesin motor ini berisik itu ada pada pistonnya, dan pistonnya juga sudah saya ganti, sudah saya korter ulang. Di sini saya akan coba menghidupkan motor ini, bagaimanakah hasilnya, apakah sesuai standar pabriknya pada bunyi mesinnya atau tidak. Oke teman-teman, untuk motornya sudah selesai saya coba untuk menghidupkannya. Pada hasilnya itu motornya sudah normal kembali, pada bunyi mesinnya itu untuk tenaganya sesuai yang saya bilang tadi, pada kopling gandanya sudah saya akalin supaya masuk gigi nantinya tidak jalan, jadi seperti itu. Oke untuk teman-teman, mudah-mudahan tutorial saya yang singkat ini bermanfaat. Jadi gejala motor yang membuat berisik untuk Yamaha Krypton atau Pega R lama itu kendalanya seperti yang saya lakukan tadi. Jadi kendala membuat mesin motor itu berisik ada pada piston sama kopling gandanya. Oke, semuanya sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya yang baru nonton, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, sekian, terima kasih.